Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Insap, Inspirasi Sabda dari Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini, hari Jumat tanggal 31 Desember 2021, hari ke-7 dalam Oktav Natal. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dipernakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tahun 2021 segera akan meninggalkan kita, dan tahun baru 2022 pun pasti akan menggantikannya. Banyak hal dalam peristiwa yang kita alami di tahun 2021, dari hal yang menggembirakan sampai yang menyedihkan, tentu sudah dialami. Saudara, sebagai seorang Kristiani, apapun yang telah kita alami sebagai kegembiraan, kesedihan, kekecewaan, kegagalan, dan semua yang terjadi dalam kehidupan kita tidak luput dari campur tangan Tuhan yang akan menolong kita keluar dari kesedihan, kekecewaan, kegagalan, dan sebagainya.
Hari ini Santo Yohanes Penginjil mengatakan, dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang bagi manusia. Saudara yang terkasih dalam Yesus, seharusnya lah manusia memberi tempat yang utama kepada Sang Terang Sejati. Sang Terang Sejati membuat kita melihat dalam keadaan yang semula masih gelap. Kabut keruwetan pengertian, maksud saya, kabut keruwetan pengertian bisa terkuak apabila kita berserah pada Sang Terang Sejati. Dan lumut rasa iri dan benci di dalam jiwa, apabila disinari oleh terang sejati, akan bisa berubah menjadi padang rumput cinta kasih yang segar dan dermawan. Sang Terang Sejati adalah satu-satunya yang menerangi jalan hidup kita. Dialah yang sempurna. Dialah yang abadi. Dengan demikian semua terang yang lain yang ada di dunia ini adalah imitasi. Di dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Sang Terang Sejati ini, terpancarlah cahaya ilahi yang menerangi, menuntun iman dan seluruh perjalanan hidup kita. Saudara yang terkasih, memberikan tempat yang utama kepada Sang Terang Sejati dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristiani adalah layak dan sepantasnya dalam memasuki tahun baru 2022, agar kita mampu menjalani kehidupan di tahun 2022 dengan penuh harapan. Marilah kita dengan penuh harapan memasuki tahun baru 2022.